Pemerintah Kota Jambi akan segera mengkaji rekrutmen untuk pegawai P3K paruh waktu. Bulog cabang Bungo mengklaim stok beras aman dan mencukupi hingga 2 bulan ke depan. Bea Cukai Jambi musnahkan barang ilegal yang merugikan negara senilai 5,8 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Rabu 18 Desember 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Bulog cabang Bungo mengklaim stok beras aman dan mencukupi hingga 2 bulan ke depan. Menghadapi Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Badan Urusan Logistik atau Bulog cabang Bungo mengklaim ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Kepala Bulog cabang Kabupaten Bungo, Iksan Nurul Hakim mengatakan, khusus untuk beras yang ada di gudang Bulog Bungo, tepatnya di Dusun Manggis saat ini tersedia 1.000 ton. Stok beras yang tersedia di gudang untuk saat ini sudah lebih dari cukup untuk cadangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bungo dari jelang menghadapi Natal 2024 serta Tahun Baru 2025. Sementara itu, untuk ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng dan gula masih dalam proses pengadaan dengan menyesuaikan kebutuhan. Stok di cabang Muara Bungo, kita terdapat 1 gudang di GBB Manggis, itu untuk ketahanan stok kita sampai dengan akhir tahun menghadapi Nataru, sampai dengan tahun depan Januari Februari kita sudah siap kurang lebih 1.000 ton untuk ketahanan pangan di Kabupaten Bungo dan Tebo. Berdasarkan perhitungan ketersediaan stok pangan penting, Bulog Bungo mengklaim stok pangan akan cukup hingga akhir bulan Februari tahun 2025 dan dipastikan tidak ada kekurangan atau kekosongan stok, karena proses pengadaan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pasar. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Kerinci merangkak naik. Kenaikan harga dipicu oleh keterbatasan stok dari peternak. Harga ayam potong di pasar tradisional Siola, Kabupaten Kerinci terpantau mengalami kenaikan. Sebelumnya daging ayam potong dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, namun kini mengalami kenaikan menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 3 minggu terakhir, yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan daging ayam potong dari masyarakat menjelang pergantian tahun, dan terbatasnya pasokan ayam potong dari peternak. Salah seorang pedagang, Eliawati, mengatakan harga daging ayam potong sudah berangsur mengalami kenaikan sejak 1 bulan terakhir. Menurut pedagang, kenaikan harga ini selalu terjadi saat perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Sekarang 40. Naik tuh, Bu? Iya, naik. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelum 35. Udah berapa lama kenaikannya tuh, Bu? Sekitar 3 minggu lah. Meski harga daging ayam potong naik, namun diakui oleh pedagang, daya beli masyarakat masih stabil, di mana dalam satu hari mereka mampu menjual 150 hingga 200 kg daging ayam potong. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Kota Jambi serbu pasar murah yang digelar di kawasan Tugu Keris Siginjai. Masyarakat berharap pasar murah selalu digelar pemerintah di saat harga bahan pokok melonjak naik. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Jambi gelar pasar murah di kawasan Tugu Keris Siginjai Rabu pagi. Bahan pokok yang dijual cenderung lebih murah sehingga membuat masyarakat menyerbu pasar murah tersebut. Salah satu komoditas yang dijual yakni cabai merah dengan harga Rp38.000 per kilogram. Sementara jika dibandingkan dengan harga di pasar tradisional mencapai Rp45.000 per kilogram.
Kemudian harga beras premium hanya dijual Rp65.000 per kilogram, sementara harga di pasar mencapai Rp77.000 per kilogram. Salah seorang warga Kota Jambi, Sal, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah. Diharapkan pemerintah terus melakukan gerakan pasar murah agar setiap hari besar tidak ada lonjakan harga bahan pokok. Karena kan sangat beda harganya mas dari kayak di Dantos di mana-mana itu beda harganya dengan di sini. Kalau di sini lebih murah Bu? Sangat murah. Selain cabai dan beras, pada pasar murah ini juga menjual daging ayam segar, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Satpol PP Kota Jambi akan perketat pengawasan operasional tempat hiburan malam saat Natal dan Tahun Baru. Hal ini menjadi upaya pencegahan terjadinya potensi kriminalitas dan laka lantas. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, Satpol PP Kota Jambi terus melakukan pengawasan dan pengamanan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Salah satunya dengan pengetatan pengawasan pada tempat hiburan malam yang ada di Kota Jambi. Hal ini berpotensi terjadinya kriminalitas dan laka lantas akibat dari pesta miras di tempat hiburan malam. Kasatpol PP Kota Jambi, Feryadi, mengatakan, patroli akan terus dilakukan dan akan mengamankan sejumlah minuman alkohol yang tidak memiliki izin jual. Sejauh ini, Satpol PP Kota Jambi juga telah mengamankan ratusan minuman alkohol yang tidak memiliki izin edar. Nantinya akan dimusnahkan pada awal tahun 2025 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, serapan dan realisasi anggaran di Kabupaten Sarolangun baru mencapai 60%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Serapan dan realisasi anggaran di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun hingga awal pekan ketiga bulan Desember 2024 baru mencapai 60%. Dan saudara, belum maksimalnya serapan anggaran ini dipengaruhi banyaknya pekerjaan yang belum teradministrasi. Menjelang berakhirnya realisasi anggaran tahun 2024, serapan anggaran pemerintah Kabupaten Sarolangun hingga saat ini belum mencapai target. Serapan anggaran baru mencapai 81,61%. Jumlah ini masih jauh di bawah target karena tahun ini target minimal 90% dan maksimal 96%. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan, masih belum maksimalnya capaian dan realisasi anggaran, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum yang belum dicairkan sepenuhnya, sementara laporan pekerjaan sudah banyak yang diselesaikan. Pihaknya sudah melaksanakan sistem pencairan yang sesuai progres pengerjaan, agar dapat mempercepat serapan anggaran guna mencegah penumpukan di akhir tahun sehingga target serapan anggaran dapat tercapai dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif. Tadi terakhir data kita sudah di angka 81,65%. Dengan data ini memang kita belum semuanya terlaporkan dengan baik. Ada yang sudah dicairkan uangnya tapi belum direkon dengan bidang akhlak. Mudah-mudahan beberapa hari akan segera direkon. Para instansi terkait diminta untuk lebih aktif dan disiplin dalam mengajukan pencairan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, pemerintah daerah telah melakukan rapat evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan anggaran agar kondisi tidak terulang di tahun mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi akan segera mengkaji rekrutmen untuk pegawai P3K paruh waktu. Pasalnya, di tahun 2025 tidak ada lagi pegawai dengan status honorer. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi akan mengkaji rekrutmen pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu.
Pasalnya, di tahun 2025 mendatang tidak ada lagi status honorer di lingkungan pemerintahan. Mereka yang masuk dalam P3K paruh waktu tersebut disebabkan karena tidak dapat mengikuti seleksi P3K karena keterbatasan kuota. Salah satunya kuota gelombang kedua P3K yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPS DMD Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, selain P3K, Informasi dapat segera terlaksana agar pola makan sehat anak-anak di sekolah dapat lebih terjaga. Kita sangat gembira dan antusias menunggu program. Tapi kita menunggu saja program pemerintah ini, khususnya Batanghari, Jambi, dan Sumatera. Kita tetap menunggu terlaksananya kapan. Selain guru, siswa di Sekolah Dasar Negeri 03 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari juga berharap program makan gizi gratis ini dapat segera hadir di sekolah mereka agar para pelajar dapat merasakan program yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gratis. Tahu. Kalau misalnya ada program itu berjalan di sekolah kita, suka. Kami berharap pemerintah mempercepat program makan gizi gratis di sekolah kami. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Berada pada musim penghujan, beberapa wilayah di Provinsi Jambi diwaspadai bencana hidrometeorologi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Kepala BMKG Provinsi Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ibnu, bagaimana perakiraan cuaca pada dasarian ketiga di Provinsi Jambi dan di wilayah mana saja yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim atau bencana hidrometeorologi? Silahkan, Pak Ibnu. Baik, perlu kami sampaikan bahwa untuk perakiraan di dasaran 3 Desember 2024, wilayah yang diprediksi memiliki potensi curah hujan tinggi, yaitu sekitar lebih dari 100 mm per dasarian di wilayah Kabupaten Bungo, kemudian sebagian Kabupaten Merangin, dan juga sebagian Kabupaten Sarolangun. Dan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi cuaca ekstrim, hampir semua wilayah terdapat potensi cuaca ekstrim. Namun secara khusus tadi yang saya sebutkan, untuk 3 wilayah tadi, yaitu wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, dan Sarolangun. Juga di pesisir perairan timur Jambi, khususnya di perairan timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Karena ada potensi tadi untuk hujan angin kencang, tanah longsor, dan juga naiknya tinggi muka air laut atau pasang air laut di pesisir timur Provinsi Jambi, Mbak. Baik, apa himbauan Pak Ibnu sendiri kepada masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi, Pak? Baik, himbauannya kami dari BMKG, masyarakat selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG dan juga selalu mewaspadai ataupun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kebencanaan.
dan kami selalu on call ataupun siap standby 24 jam untuk menyampaikan informasi update terkait perkembangan cuaca terkini dari BMKG Provinsi Jambi, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ibnu telah bergabung bersama TVRI dan selamat sore. Baik. Perlindungan konsumen penting bagi masyarakat karena permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini semakin kompleks dan rumit. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Bea Cukai Jambi musnahkan barang ilegal yang merugikan negara senilai 5,8 miliar rupiah. Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan Bea Cukai selama 1 tahun terakhir. Satu persatu barang ilegal berupa rokok dan baju bekas dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan minuman keras dimusnahkan dengan dicampur dengan cairan pembersih. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 7,4 juta batang rokok dan 1,4 botol miras, dan berpotensi merugikan negara senilai 5,8 miliar rupiah. Barang ilegal ini dimusnahkan agar tidak lagi beredar guna melindungi produk-produk dalam negeri lainnya. Sebagai community protector, pemusnahan diharapkan juga melindungi masyarakat dari bahaya peredaran barang ilegal yang kandungannya dianggap berbahaya. Bahwa dampak yang negatif, yang kurang baik bagi masyarakat kalau dikonsumsi secara tidak benar. Dan tentunya kan barang-barang ini adalah barang-barang yang ilegal karena dia tidak dilengkapi bea cukai, yang tidak bisa kita pastikan kandungan-kandungan yang di dalamnya gitu. Seperti minuman, kita banyak tahu itu palsu gitu ya, karena dia tidak memiliki bea cukai, sehingga bea cukai tidak pernah tahu itu kandungannya di dalam seperti apa. Rokok juga begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada kandungan nikotin, ada kandungan tar, bisa jadi juga dia mencampur dengan hal yang lain yang mungkin kenikmatannya bisa jadi lebih baik daripada yang legal, tetapi dampaknya menjadi lebih negatif gitu. Bea Cukai Jambi berkomitmen memberantas peredaran barang-barang ilegal. Masyarakat diminta untuk mewaspadai peredaran barang ilegal. Arya Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini semakin kompleks dan rumit. Dengan menjadi konsumen cerdas, masyarakat akan mampu memilih barang yang berkualitas sehingga para pelaku usaha juga terpacu untuk meningkatkan kualitas produknya agar tidak kalah saing. Lebih berhati-hati dalam memilih apa yang kita beli. Meskipun harganya murah, kita harus kembali lagi mengecek apakah obat tersebut, makanan tersebut, dan juga kosmetik tersebut sudah mendapatkan izin edar dari BPOM atau belum. Kita tentunya tidak ingin merasakan sakit di kemudian hari karena obat-obat ini ternyata memiliki kandungan yang tidak cocok untuk diri kita. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini semakin kompleks dan rumit, dilakukan melalui pengedukasian dan perlindungan konsumen. Sistem pengawasan yang kami lakukan terhadap melindungi masyarakat ini terus kami lakukan, dan kami membuka layanan pengaduan kepada konsumen yang merasa dirugikan. Beberapa bulan terakhir kami ada pengaduan terhadap produk yang boleh dikatakan yang izinnya masih dalam kami penyelidikan ya, artinya izinnya apakah PIRT atau memang ada izin BPOM, ini yang kami lagi selidiki. Masyarakat dan pembeli harus menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan pola belanja cerdas. Hal utama yang perlu diterapkan yakni belilah sesuatu barang berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Saudara, transportasi penyeberangan tradisional penghubung Desa Kuala Indah, Sungai Gebar telah ada sejak puluhan tahun silam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Transportasi penyeberangan tradisional penghubung Desa Kuala Indah, Sungai Gebar telah ada sejak puluhan tahun silam. Perahu atau ketek berbentuk tongkang menjadi transportasi andalan. Tidak hanya menyeberangkan orang, namun juga barang seperti kendaraan bermotor roda 2. Keberadaan alat transportasi tradisional perahu atau ketek di dermaga Kuala Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sangatlah penting bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kuala Betara, karena menghubungkan masyarakat menuju ibu kota Kabupaten Tunggal Ilir. Perahu yang mampu mengangkut 4 hingga 6 motor dalam sekali penyeberangan, sekilas mirip dengan desain kapal tongkang. Perahu juga masih digunakan secara manual dengan dayung dan mesin kecil. Salah seorang kru penyeberangan dermaga Kuala Indah, Jamil, menyatakan, terdapat 2 kelompok masyarakat yang mengelola penyeberangan, yakni kelompok masyarakat Kuala Indah dan Sungai Gebar. Untuk kelompok Kuala Indah memiliki anggota sekitar 200 orang, sehingga setiap harinya anggota kelompok bergantian mengoperasikan perahu dengan sistem shift. Sementara kelompok Sungai Gebar dalam pengelolaannya tidak sebanyak kelompok Kuala Indah, sehingga memiliki perbedaan dalam sistem pengoperasiannya. Mudahnya itulah akses jalan bisa dipermudah lagi. Pelabuhannya alhamdulillah ini nih bulan Maret dibangun kemarin. Iya, bulan Maret. Banjir tapi tidak kenal lah bang. Cuman akses jalan dari arah dari siswa ke sini ya menuju dermaga. Kalau dermaga dapat banjir. Perahu tambang sejatinya sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan hingga kini masih dipertahankan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan, juga menjadi andalan dalam keseharian hubungan antar desa yang dipisahkan oleh sungai. Untuk menyeberang, penumpang harus mengeluarkan biaya 10 hingga 15 ribu sekali menyeberang. Ini tidak memberatkan karena jika harus menempuh jalur darat dapat memakan waktu dan jarak tempuh yang lebih lama. Masyarakat berharap ke depan akses menuju dermaga bisa diperbaiki, karena pada saat musim air pasang dapat menghambat aktivitas pelabuhan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagian besar masyarakat Desa Dataran Kempas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk diolah menjadi kompos. Tak hanya membantu para petani sawit, kini inovasi teknologi berupa kompos juga telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Matahari baru saja menyingsing di ufuk timur, tanda hari berganti untuk memulai aktivitas kembali. Tak terkecuali masyarakat Desa Dataran Kempas yang terletak di bagian barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sebagian besar masyarakat di sini menggantungkan penghasilan mereka pada harga jual kelapa sawit. Namun, kini masyarakat Desa Dataran Kempas tercatat menjadi produsen kompos terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan memproduksi 3.000 hingga 4.000 ton kompos per bulannya. Untuk mencapai hingga ke titik tersebut, ada perjuangan seseorang yang sejak tahun 2013 tak berhenti untuk mengupayakan kompos menjadi mata pencaharian masyarakat dengan memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai, yakni limbah pelepas sawit dan limbah kotoran hewani. Adalah Supari, lelaki parubaya yang sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat desa. Bagi Supari, cemoohan dari warga merupakan cambuk keras yang membuatnya nekat untuk membuktikan bahwa kompos dapat menjadi solusi bagi petani sawit saat terjadi replanting. Saya sudah tergambar jelas dan terang apabila tidak dilakukan usaha alternatif lainnya. Pada saat replanting, bukan perekonomian kita menurun, tapi perekonomian masyarakat perkebunan sawit ini akan terjun bebas. Selain limbah pelepas sawit dan limbah kotoran hewan, Supari juga menambahkan berbagai komposisi pendamping pada setiap lapisan pembuatan kompos, seperti bahan abu pabrik, sampah kering, hingga bahan pengurai bakteri yang dapat mempercepat pengomposan.
Kini, inovasi teknologi berupa kompos yang ia temukan bukan hanya membantu para petani sawit, namun juga telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Alhimni Raihan. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.